Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul sejak dini. Program Makan Bergizi Gratis menjadi sebuah inisiatif strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, seraya menekan angka stunting serta memperkuat ekonomi lokal. Program ini dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN sebagai langkah nyata memperkuat fondasi Indonesia Emas 2045. Dalam pelaksanaannya, pondok pesantren turut mengambil peran penting sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pesantren memastikan para santri tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak, sehingga siap menjadi generasi unggul yang berdaya saing dan berkontribusi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Di Indonesia ada 597.898 tim pendamping keluarga yang selama ini mensupport kegiatan bersama BGN yang berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Dari 597 ribuan per hari ini sudah ada 42.163 tim pendamping keluarga yang mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang saya laporkan kepada Bapak Presiden. Kecamatan Trawulan, sebuah kecamatan yang kaya akan sejarah, budaya, dan potensi pangan lokal. Menjadi salah satu kecamatan di Jawa Timur yang berhasil melaksanakan upaya bersama menghadirkan pangan bergizi, memberdayakan masyarakat, dan membangun masa depan generasi yang lebih sehat melalui program Makanan Bergizi Gratis. Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Trawulan dimulai dari hulu, dari tangan-tangan petani, peternak, dan pelaku pangan lokal. SPPG langsung menyentuh sasaran prioritas dan memberikan dampak terukur. Melalui kemitraan dengan kelompok tani, peternak, dan UMKM pangan, SPPG tidak hanya memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas, tetapi juga menggerakkan peningkatan ekonomi keluarga. Ketika kita mengoptimalkan potensi pangan lokal, kita tidak hanya memberi makan anak-anak kita juga menggerakkan ekonomi desa, memperkuat UMKM, dan menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan. Untuk itu, mari bergandengan tangan untuk mensukseskan program pemerintah menyongsong generasi Indonesia Emas 2045. Saya ucapkan banyak terima kasih pada MBG yang telah menyerap hasil pertanian kita dengan harga yang standar dan baik untuk dipergunakan untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD. Semoga yang saya ucapkan bisa diberi contoh untuk teman-teman kita pertanian untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Setiap bahan pangan yang masuk ke SPPG dikelola dengan standar gizi dan keamanan pangan. Setiap menu dipilih dengan mempertimbangkan keseimbangan nutrisi, kesukaan anak, hingga keamanan bahan yang digunakan. Menu yang kami sajikan pastinya berdasarkan dengan angka kecukupan gizi disesuaikan dengan usia sasaran, yaitu anak sekolah, SD, SMP, SMA, dan keluarga berisiko stunting. Makanan bergizi gratis bukan sekadar makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting. Pemenuhan protein hewani, sayur, karbohidrat, dan vitamin menjadi kunci pencegahan stunting sejak dini. Alhamdulillah, dengan adanya makan bergizi gratis di Kecamatan Trawulan, utamanya di 62 posyandu dan sasaran 3B,
di wilayah kami sudah menerima manfaat dari MBG yang tentunya terjamin kualitasnya. SPPG juga membuka ruang partisipasi masyarakat dengan memberdayakan kader, relawan, dan tenaga lokal sebagai bagian dari sistem layanan gizi. Dengan adanya program makan bergizi gratis, mampu memberdayakan generasi muda berencana yang ada di Desa Trawulan, Kabupaten Mojokerto, yang turut berperan aktif serta memberikan lapangan kerja bagi mereka. Setiap hari, makanan bergizi gratis didistribusikan ke sekolah-sekolah. Karena adanya MBG, gizi anak-anak lebih terpantau dan semangat belajar mereka lebih giat. Terima kasih MBG. Kami sebagai orang tua siswa merasa sangat diperhatikan. Makanan ini sangat membantu untuk kesehatan anak-anak kami sehingga anak-anak kami bisa lebih fokus dan bersemangat dalam belajar di sekolah. Selain ke sekolah-sekolah, MBG juga didistribusikan untuk sasaran 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kemenduk Bangga BKKBN melalui kader Tim Pendamping Keluarga atau TPK berperan penting dalam distribusi MBG 3B. Sejak pagi, kader Tim Pendamping Keluarga bersiap menjalankan amanah, membawa harapan dan kepedulian untuk ibu dan anak di Kecamatan Trawulan. Duk, kamu yang pinter ya, belajar yang baik, supaya dapat ilmu yang barokah. Iya, Ma. Kader Tim Pendamping Keluarga sebagai garda terdepan distribusi MBG 3B mengambil paket MBG yang telah dikirimkan SPPG ke Balai Desa. Kemudian akan mengantarkan paket MBG langsung ke rumah ibu hamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini paket MBG tolong dikonsumsi sebelum 2 jam. Ya. Ya. Kalau semisal nggak habis, Ya, gimana? saya simpan di tempat yang bersih biar Ya. tidak cepat basi. Saya pamit dulu. Iya, iya, Semoga ibu dan bayinya sehat-sehat selalu ya. Ya. Ibu menyusui. Ibu, ini ada pendistribusian MBG dari Sekolah Agung, nggih. Nggih, ya Bu. Untuk bayi saya itu kan baru 1 bulan. Untuk melancarkan ASI saya itu gimana ya? Ibu harus konsumsi buah-buahan, Iya. itu baik buat lancar ASI. Iya, iya Bu. Udah ya Bu ya, Iya. terima kasih. Dan balita non-PAUD. Ibu, ini ada pendistribusian MBG. Oh iya. Dimakan sebelum 2 jam ya, Bu. Kalau nggak langsung dimakan bagaimana? Tolong ke tempat yang lebih bersih. Oh iya, baik. Tim Pendamping Keluarga juga memberikan edukasi gizi, memantau dan memastikan program tepat sasaran di Kecamatan Trawulan. Usai mengantar paket makanan, kader TPK mencatat ke dalam formulir tanda terima paket MBG. Distribusi MBG 3B ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah keluarga. Alhamdulillah angka stunting di Jawa Timur terus menunjukkan tren penurunan berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SGI tahun 2024. Prevalensi stunting di Jawa Timur tercatat sebesar 14,7%. Turun signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 17,7% di tahun 2023. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama melalui kolaborasi pentahelix dan terus diupayakan melalui program makan bergizi gratis 3B sebagai upaya pencegahan agar tidak muncul kasus stunting baru. Di Jawa Timur potensi sasaran MBG 3B mencapai sekitar 1,9 juta jiwa hingga April 2026. 47,4% diantaranya telah terfasilitasi melalui program MBG 3B. Kedepan cakupan ini akan terus dioptimalkan seiring dengan terbentuknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Program ini didukung oleh penyuluh keluarga berencana serta lebih dari 93.000 kader tim pendamping keluarga yang berperan langsung dalam mendistribusikan paket MBG
kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Para kader tidak hanya memastikan makanan bergizi benar-benar dikonsumsi, tetapi juga memberikan edukasi gizi, edukasi kehamilan, serta melakukan pelaporan terhadap sasaran keluarga risiko stunting yang telah menerima bantuan MBG 3B. Dengan makanan bergizi ini, anak saya bisa lahir dengan kondisi yang sehat, tumbuh kuat, dan kelak menjadi anak yang pintar dan berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih Bapak Presiden. Pemerintah telah hadir melalui program makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis hadir untuk memastikan pemenuhan gizi anak, bahkan sejak dari kandungan. Dari ibu yang sehat, tumbuh anak yang kuat untuk Indonesia Emas. Melalui dukungan dalam program MBG, khususnya untuk kelompok 3B, Kemenduk Bangga BKKBN bersama elemen masyarakat tidak hanya berupaya menurunkan angka stunting, tetapi juga membangun fondasi generasi emas. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi lintas sektor mampu menjawab tantangan gizi dan stunting. Dari pangan lokal yang dikelola secara profesional hingga sampai ke tangan yang membutuhkan, program MBG menghadirkan harapan baru bagi generasi masa depan. Dari Bumi Majapahit, Kabupaten Mojokerto, untuk anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya. Anak yang sehat hari ini adalah pemimpin Indonesia di tahun 2045.